Sahabat Oasis Sabda, kali ini kita melakukan perjalanan menuju kawasan hutan Donoloyo yang terletak di Slogo Imo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hutan Donoloyo merupakan salah satu cagar alam yang sangat dilindungi dan dilestarikan. Sekaligus hutan Donoloyo itu dikenal sebagai salah satu tempat wisata religi yang ada di Wonogiri. Di hutan ini terdapat ratusan pohon jati yang berukuran besar dan berusia ratusan tahun. Kalau kita menyusuri perjalanan menuju hutan Donoloyo, kita akan disuguhkan dengan pemandangan hutan-hutan jati yang telah tumbuh dan cukup besar, lebat, dan ditanam oleh perhutani. Sedangkan di hutan Donoloyo sendiri, jati-jati konon adalah jati-jati yang tumbuh sendiri ketika Ki Ajeng Donoloyo mulai menapakkan kaki di tempat itu dan tinggal di tempat itu. Inilah hutan-hutan yang ada di sebelum hutan Donoloyo. Nah, sekarang kita memasuki wilayah hutan wisata religi hutan Donoloyo yang dikeramatkan oleh warga setempat, dan ini kita melihat kayu-kayu jati yang sangat besar yang berusia ratusan tahun. Pohon jati yang ada di dalam hutan ini dipercaya memiliki kualitas yang sangat bagus. Konon pohon-pohon jati dari hutan ini menjadi pilihan bagi Wali Songo pada saat akan membuat Sokoguru untuk pembangunan Masjid Demak. Jadi, menurut cerita, ketika Wali Songo ingin membangun Masjid Demak, mereka mencari kayu dan menemukan kualitas kayu jati di Donoloyo lah yang menjadi kualitas kayu jati pilihan untuk mendirikan Masjid Demak pada tahun kurang lebih 1400-an. Kalau kita mendengar tentang cerita-cerita Donoloyo, memang ada cerita-cerita mistis yang hidup di tengah masyarakat, membuat pohon-pohon di hutan yang di hutan ini menjadi tempat yang dikeramatkan. Di dalam inilah kondisi hutan-hutan jati yang ada di Donoloyo. Konon tumbuhan-tumbuhan pohon jati ini tidak ditanam, tetapi ini tumbuh dengan sendirinya. Yang ditanam adalah pohon jati yang ada di pepunden yang dijadikan Sokoguru dalam pendirian Masjid Demak. Inilah kondisi hutan-hutan jati yang saat ini sudah berusia ratusan tahun. Hutan-hutan jati ini cukup besar dan sangat tinggi, dan tidak ada seorang pun di sekitar masyarakat di wilayah ini yang berani untuk menebang, bahkan mengambil benda-benda apapun dari hutan Donoloyo.
Di dalam hutan Donoloyo sendiri terdapat sebuah punden yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berziarah. Punden itu merupakan petilasan tokoh yang diyakini sebagai penanam pohon jati pertama di hutan itu. Dan pohon jati yang masuk di area punden ini, kalau kita melihat pohon jati yang masuk dalam punden ini dibalut dengan kain poleng. Sementara itu di belakang punden terdapat sebuah sungai yang terhubung ke aliran Bengawan Solo. Dan inilah punden yang ada di Donoloyo. Berdasarkan cerita yang berkembang, Wali Songo dulunya membawa kayu jati dari Donoloyo menuju Demak dengan dialirkan melalui Bengawan Solo. Juru kunci hutan Donoloyo, Bapak Sunarto, menuturkan nama hutan Donoloyo tidak terlepas dari nama seorang tokoh kerajaan Majapahit yang dikenal dengan panggilan Hyang Donosari alias Ki Ageng Donoloyo. Hyang Donoloyo merupakan tokoh kerajaan Majapahit yang hidup pada masa Brawijaya V. Inilah kondisi dari hutan Donoloyo. Gimana ceritanya tentang Niki? Bagaimana, Pak? Awal mulanya kan ini Ki Ageng Donoloyo kan, beliau dari Majapahit. Ketika peradaban Islam masuk Jawa, Eyang masih tetap dengan keyakinannya daripada ribut sama saudara. Lebih baik saya yang ngalah, ya keluar. Karena dia tetap dengan keyakinannya. Karena kan sebagian masuk Islam. Karena beliau masih dengan keyakinannya, daripada ribut dengan saudara kan lebih baik saya keluar dari Majapahit. Berjalan sampai di sini. Kakaknya ada di seberang jalan yang sekarang desa Sukoboyo. Kakaknya di Sukoboyo. Itu kakak perempuannya. Onje. Nah, di sini satu-satunya tanaman yang ya ini semua buah. Tanaman. Yang nanam di sini cuma satu ini. Oh iya. Nah, setelah tumbuh besar, kerajaan Demak berdiri. Wali Songo mendirikan masjid. Karena kayunya kurang, tiangnya kurang, Raden Patah utusan Kanjeng Sunan Giri, kamu cari di mana ini tempatnya, kalau mau dijual berapa, kalau minta ganti barang ganti apa. Datanglah Sunan Giri ke sini, ketemu beliau. Saya nggak mau jual kayu, saya nggak mau nukar kayu saya, boleh dipakai untuk tiang masjid Demak. Saya punya 3 permintaan. 1, kalau ada peperangan dalam hal apapun, tempat saya jangan sampai dijadikan medan perang. Lingkup saya yang ini. Yang kedua, kalau ada bagebluk penyakit, saya minta anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kena. Yang ketiga, anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kurang sandang pangan. 3 permintaan itu di ACC sama Kanjeng Sunan Giri kan. Sunan Giri. Pulanglah ke Demak. Sunan Giri lapor Raden Patah, disanggupin balik ke sini sama Sunan Kalijaga. Diperkuat lagi perjanjian itu dengan Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga pernah sampai di sini. Wali Songo semuanya pernah sampai. Oh, Wali Songo semuanya sampai di Bahkan sampai sekarang tinggal rohnya sampai di sini. Oh, oke. Oh, ya. Dibawalah kayu ke Demak. Nah, ini tinggal tunggak.
tinggal tunggaknya, yang duduk di tengah tunggak. Istilahnya orang dulu kan bertapa. Iya. Kalau orang sekarang kan meditasi. Meditasi. Itu moksa. Jadi yang ini dicari makamnya dimanapun nggak bakal ketemu. Karena dia duduk begini hilang sama raganya. Oh, hilang dengan raganya. Nah, dari pelajaran dari peristiwa ini saya bisa ngambil pelajaran. Yang masih orang Hindu, yang beliau masih kayaknya Hindu. Hindu, ya. Demak Islam. Islam. Nyumbang tiang sampai sekarang masih. Kan mengajarkan kita saling menghormati, kita saling menghargai. Iya. Apa orang sekarang pada urusan keyakinan. Nah, sedangkan leluhur udah ngajarin kita. Iya. Para leluhur dulu saling bantu tanpa memandang. Enggak memandang itu dari antar suku agama, apa, dari aliran apa, dari agama apa. Semua kan sama, tujuannya satu. Ada Tuhan. Cuman jalannya beda-beda. Ya. Tapi insya Allah kalau dengan keyakinan kita masing-masing, perilaku kita sehari baik, nyampe. Ya. Itu aja kalau saya ada jati. Itu pohon kemuning. Oh ya. Yang di luar pagar itu bocok. Ya. Terus itu pohon asem ada. Iya. Ini pohon sambi. Oh, sambi. Gimana mananya Pak? Jati. Gule ono jati diri. Oh, jati diri. Kemuning kanthi wening ngati. Nah, kan kula jenengan kan berdoa. Sopo ta aku sejati. Kita cuman umatnya tuh. Ya, umat. Jadi mencari jati diri dari kebeningan hati, kejernihan hati. Oke. Asam. Asam kebiaring dunya. Asam. Ojo kesengsem kebiaring dunya. Dalam bahasa Indonesia, jangan kita tersilau dengan harta dunia. Kesilauan dunia. Kita enggak ini ya. Memang kita masih hidup punya raga. Kan sandang pangan perlu. Cuman kita jangan terlalu berlebihan. Jati diri. Kemuning dari kejernihan hati. Asam jangan silau terhadap harta dunia. Ada sambi. Sekarang sambi. Nyambion nyambut gawe. Istilahnya kita imbangi dengan bekerja. Kalau kita berdoa terus nggak bekerja, ya. Siapa yang ngasih? Nah, kalau kita bekerja terus kita nggak imbangi dengan doa, maaf, kita masih darah merah. Iya. Darah merah manusia sifatnya serakah. Kalau kita nggak berdoa dikasih berapapun nggak ada rasa syukurnya. Iya. Padahal leluhur sudah mengajarkan kita untuk saling bantu membantu tanpa memandang agama, gitu. Kan ajarannya dalam bahasa Jawa ya. Jadi wong urip sing sabar narimo. Ngati-ati eling lan waspada. Aja wani bedak-bedake sak padane urip apa wae sing urip ala jagat sak isine bumi kang dicipta Maha Kuwasa. Sabar narimo. Setiap manusia pasti ada cobaannya. Ya kan? Apa itu sakit, apa itu usahanya, semua ada cobaan. Kita harus sabar. Menerima apa yang dikasih Tuhan. Makanya kita nggak boleh berlebih. Jangan kesengsem kebiaring dunia nih. Iya. Sabar narimo, hati-hati. Kita harus hati-hati. Setiap bicara, setiap bertindak, semuanya harus berhati-hati. Eling, ingat. Kita harus ingat selalu pada Tuhan. Waspada. Kita harus waspada. Dari sekian banyak tetangga kita belum tentu semuanya senang. Nah, kan ada yang iri, ada yang nanti kalau udah dia punya rasa iri, rasa dengki, dia ngambil jalannya enggak. Makanya kita harus waspada. Aja wani bidak-bidakne sak padane urip apa wae sing urip ana jagat sak isine bumi kang dicipta Maha Kuwasa. Padahal alam semesta ini isinya banyak. Ada laut, ada gunung, ada batu, ada kayu, ada hewan, ada tumbuhan. Semua ciptaan Tuhan. Semua harus kita hargai. Jangan kita beda-bedakan.
kembali kepada kebesaran Tuhan. Kalau kita mau